Nama saya Ahmad Rifki Alfandi, NPM 16118031, dan mempresentasikan metode dan data-data pada jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal yang pertama, Analysis of Accident and Incident Occurring During Transport of Packaged Dangerous Goods by Sea. Datanya itu informasi pelepasan barang-barang berbahaya dan kecelakaan yang melibatkan barang berbahaya selama transportasi laut diperoleh dari database nasional dan sumber informasi internasional. Database nasional itu yang digunakan ada US Department of Transportation, Pipeline and Hazard Material Safety Administration, ada Hazardous Material Incident Reporting System atau HAMRES database, dan database kecelakaan Marine Accident Investigation Branch MAIB Inggris. Nah, mayoritas kejadian barang berbahaya yang terjadi dalam database nasional itu adalah insiden dengan konsekuensi yang lebih rendah dari perspektif kerusakan manusia dan kapal. Dan di sini ada data kecelakaannya dari HMRIS sama MAIB. Nah, ini tuh catatan kasus kecelakaannya dari tahun 1998 sampai dengan 2008. Sini dari 1998 pada MAIB itu mengalami kenaikan 99 kenaikan, di 2000 turun, 2001 naik lagi, 2002 turun, 2003 lagi turun, 2004 naik, 2005 turun, 2006 turun, 2007 naik lagi sebanyak 4, 2008 turun lagi. Nah, pada HMIRS juga sebagai sama seperti tadi. Nah, berikut ada jurnal yang kedua, ada Improving Safety of Transportation of Dangerous Goods by Railway Transport. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini itu ada volume transportasi barang berbahaya itu meningkat setiap tahun di negara-negara Uni Eropa. Nah, akibatnya tidak hanya armada transportasi perusahaan yang berkembang, tapi juga menyebabkan kecelakaan itu menjadi lebih tinggi risikonya. Menurut statistik, di Lithuania, gambar ini tuh menunjukkan bahwa jumlah paling umum barang berbahaya yang dibawa oleh kereta api di Lithuania, kita dapat melihat bahwa cairan yang mudah terbakar dari kelas bahaya 3 adalah zat yang paling sering terbawa. Zat yang paling umum dalam kelas bahaya ini adalah berupa solar, vernis, dan bensin antara tahun 2013 dan 2017. Pengiriman material ini cukup stabil dan berjumlah sekitar 10.000 dari ton. Nah, berikut juga ada gambar dua, datanya itu menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan yang melibatkan pengangkutan barang berbahaya dan kereta api ini terjadi pada tahun 2011 dan 2014. Nah, meningkat dari 21 menjadi 35 kecelakaan per tahun. Dalam menarik kesimpulan, perlu dicatat bahwa angka-angka ini tidak termasuk kecelakaan yang tidak terjadi kecelakaan. Nah, analisis angkutan barang berbahaya dengan kereta api menggambarkan kebutuhan, organisasi, dan langkah-langkah teknis untuk mencapai proses pengangkutan barang berbahaya yang aman dan berbasis ilmiah. Untuk memastikan keselamatan transportasi, faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya transportasi harus diselidiki terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kecelakaan itu mengalami kenaikan, penurunan, kenaikan di 2015 tuh penurunan lagi. Nah, survei yang dilakukan pada musim buku 2019 ini melibatkan 47 pakar. Sangat penting untuk menemukan ahli yang cocok untuk penelitian ini. Penelitian di semua perusahaan yang dianalisis. Penentuan diterima jumlah ahli didasar pada asumsi metodologi yang dirumuskan dalam teori tes klasik, yang menyatakan bahwa keandalan keputusan agregat dan jumlah pengambil keputusan dalam hal ini dihubungkan oleh hubungan non-linear yang cepat pada kuesioner tersebut adalah dibagikan kepada 65 karyawan JSC yaitu FOS yang bekerja langsung dengan pengangkutan barang berbahaya. Survei dilakukan dengan mengirim kuesioner melalui email atau dalam pertemuan dengan staf perkereta apian. Dan jurnal ketiga ada Optimal Traffic Flow Achievement from Effort Planet Deliveries in Dangerous Goods Transportation. Nah, Perancis Tengah dan Utara pada dasarnya dapat dicapai dengan melintasi pegunungan Alpen melalui terowongan Frejus dan celah Montgenèvre.
jalur penting lain yang ada. Pada terowongan Monte Bianco terhambat untuk DG karena kecelakaan tragis terjadi pada tahun 1999 yang menyebabkan kematian 39 orang. Data yang digunakan terdiri dari 12 node dan 19 link node mewakili kota-kota besar dan persimpangan jalan utama. Sedangkan link adalah jalan raya yang menghubungkan simpul-simpul yang disebutkan di atas. Nah, di sini ada simpul-simpulnya yang dari 19 node tersebut dan dari 12 nodenya. Nah, dalam 12 nodenya ini terdapat 19 link yang menghubungkannya. Nah, pada gambar tabel ini itu menunjukkan korespondensi antara non-grafik dan tempat nyata. Sebagian bunga besar diberikan ke perbatasan penyeberangan antara Italia dan Prancis yang mewakili link berikut. Nah, di sini terdapat tabelnya. Nah, tautan 16 itu terowongan Frejus, tautan 15 tiket Margrave, 13 Italia, A8. Nah, di sini ada tabel-tabelnya tuh dan ID note-nya. Yang pertama itu ada Genoa-nya, Genoa, yang kedua Cerevel Junction, 3 Tortola, 4 nama-nama kota pada note tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.